warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sifa dimanapun berada, semoga dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Hari ini saya Dea Rizky Amalia akan membersamai Sobat Sifa dalam program Health Journal Tour edisi Hari Bidan Sedunia tanggal 24 Juni tahun 2024. Tentunya hari ini saya tidak akan sendiri, akan ditemani oleh narasumber kita yang tentunya informatif dan edukatif di bidangnya. Ada Kak Mita dan Kak Uci di sini. Nama kakak saya, Kak Mita dan Kak Uci, bisa memperkenalkan diri kepada Sobat Sifa yang ada di rumah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bidan Paramita, Kepala Ruangan Pavilion Cemara. Dan ini sebelumnya perkenalkan, nama saya Uci Widya, saya Bidan Koordinator di lantai 4 Pavilion Cemara. Oke, terima kasih kakak-kakak Bidan yang cantik hari ini. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. diberikan kesempatan di sini. Oke. Jadi ini merupakan bidan-bidan yang membanggakan tentunya ya hari ini, khususnya spesial di Hari Bidan Sedunia tanggal 24 Juni ini. Baik, hari ini temanya adalah peran bidan dalam menurunkan AKI dan AKB di Indonesia. Dan seperti yang kita ketahui bahwa angka kematian ibu dan bayi itu merupakan dua indikator yang lazim digunakan untuk menentukan derajat kesehatan di suatu negara. Dan Indonesia itu sendiri merupakan negara dengan angka AKI AKB tertinggi ketiga di ASEAN. Dan tentunya angka ini angka yang tidak bagus ya Kak. Peringkatnya itu nggak bagus kan di Indonesia itu sendiri. Nah, maka dari itu kita harus mengetahui ini apa yang menyebabkan dan bagaimana itu solusinya. Nanti akan dijelaskan lagi bersama Kak Uci dan Kak Mita. Mungkin untuk awal nih Kak, supaya Sobat Sifa yang ada di rumah juga tahu lebih dalam, ngupas tuntas lebih dalam lagi, kita harus tahu dulu apa itu definisi AKI dan AKB itu sendiri. Mungkin Kak Mita bisa dijelaskan? Ya, menurut WHO, AKI atau angka kematian ibu itu kematian ibu yang disebabkan kehamilan, persalinan, dan masa nifas 6 minggu pasca persalinan. Dan AKB, angka kematian bayi, itu peluang seorang anak yang lahir dalam 1 tahun atau 1 periode yang meninggal di bawah usia 1 tahun per 1000 kelahiran hidup. Jadi AKB itu sebenarnya ada 2 juga, yaitu neonatal, itu kematian bayi usia 0 sampai 28 hari, dan post neonatal 29 hari sampai usia 1 tahun per 1000 kelahiran hidup. Jadi memang benar Indonesia masih tinggi ya jumlah angka kematian bayinya, di mana kita sekarang ini mencapai 305 per 1000 kelahiran hidup, dan target kita di 2024 ini menurun menjadi 183 per 1000 kelahiran hidup. Dan AKI menunjukkan derajat kesehatan suatu negara, jadi merupakan indikator strategis sehingga bisa dilihat semakin tingginya AKI suatu negara itu semakin menunjukkan buruknya derajat kesehatan negara tersebut, seperti itu. Iya. Oke, jadi angka untuk Indonesia itu cukup masif, cukup besar ya Kak. Itu menandakan kita juga masih peringkat ketiga di ASEAN itu sendiri. Oke, terima kasih Kak penjelasan atas definisi AKI dan AKB. Mungkin Kak Uci bisa menjelaskan nih, apa itu, bagaimana sih cara mengukur kesehatan ibu dan bayi itu sendiri? Di mana kita bisa mengukur kesehatan ibu dan bayi itu sendiri. Mengukur kesehatan ibu tentunya dimulai dari ketika ibu itu saat hamil. Saat hamil bisa dilihat apabila ibu itu rutin mengkonsumsi tablet FE, maka ibu itu akan menurunkan resiko terjadinya anemia, sehingga perdarahan saat persalinan dan juga kesehatan bayi di dalam kandungan juga akan bagus, karena bagusnya suplai oksigen ke bayi, kemudian bagusnya juga kesehatan ibu itu dan minimalisir resiko perdarahan saat persalinan. Nah, selain itu juga mengukur kesehatan ibu jika saat kehamilan, saat persalinan minim resiko, minim keluhan, maka bisa dikategorikan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas tersebut bagus. Nah, untuk mengetahui bagaimana sih sudah bagus atau belum kesehatan ibu hamil itu sendiri, nah maka dari itu ibu hamil harus memeriksakan diri ke tenaga kesehatan tadi, di mana dijelaskan bahwa paling tidak selama kehamilan itu 6 kali ya memeriksakan. Jadi dari situ kita bisa tahu nih bagaimana keadaan kondisi kehamilan kita, apakah ada yang perlu waspada, harus lebih banyak konsumsi sayur dan buah selama hamil. Jadi kita bisa
Pencegahan untuk komplikasi selama kehamilan itu bisa dideteksi seminimal mungkin dan bisa dikurangi resiko yang akan terjadi. Kemudian untuk kesehatan bayi itu sendiri ya, untuk kesehatan bayi bisa dilihat apabila bayi itu nutrisinya bagus, kemudian minim sakit selama dia tahap pertumbuhan, perbanyak stimulasi. Nah, bisa dikatakan itu bahwa bayinya bayi sehat. Kemudian kita bisa lihat, dan yang paling penting adalah dilihat dari angka kematian ibu dan bayi tadi. Jika angka kematian ibu dan bayi rendah, maka berarti derajat kesehatan ibu dan bayi itu sendiri bagus di Indonesia. Begitu, Kak. Oke, itu tadi penjelasan tentang bagaimana mengukur kesehatan ibu dan bayi itu sendiri. Nah, jadi Kak, kita mengulik lagi nih, apa sih faktor penyebab dari peningkatan angka AKI dan AKB di Indonesia itu sendiri? Iya. Kalau untuk faktor penyebabnya kita ini dulu. Pertama kita pisahkan dulu ya untuk AKI dan AKB. AKI, angka kematian ibu, itu 3 faktor penyebab utama. Yang pertama itu perdarahan, itu sekitar 28%. Kedua, hipertensi dalam kehamilan, yaitu eklamsi atau preeklamsi 24%, dan yang ketiga itu infeksi 11%. Dan untuk angka kematian bayi itu beberapa faktor penyebabnya itu BBLR, terus juga aspeksia, kelainan kongenital, pneumonia dan diare. Dan bisa dilihat tadi salah satu penyebab kematian ibu itu perdarahan. Dan perdarahan itu salah satu penyebabnya anemia pada kehamilan. Itulah pentingnya seperti yang dikatakan oleh bidan UCI bahwa ibu hamil harus melakukan pemeriksaan ANC kehamilan minimal 6 kali selama kehamilan. Yang pertama pada trimester pertama, yang kedua dan ketiga pada semester kedua, dan yang keempat dan keenam itu di semester ketiga, di mana 2 diantaranya itu harus memeriksakan ke dokter obstetri dan kandungan ya. Di sini pada saat pemeriksaan ANC perlu dilakukan 10T. Jadi salah satunya yaitu mendapatkan tablet tambah darah. Jadi ibu hamil yang memeriksakan kesehatannya melakukan ANC, apabila terdeteksi dia anemia, diberikan tablet tambah darah sehingga anemia bisa teratasi selama kehamilan, dan resiko terjadi perdarahan pada saat melahirkan juga bisa kita cegah. Dan seperti juga BBLR ya, ibu-ibu hamil yang rajin memeriksakan kesehatannya bisa terdeteksi dini nih. Apabila misalkan dianya anemia, itu kan bisa beresiko melahirkan bayi yang BBLR, ataupun ibu yang dengan kekurangan energi kronik ya, bisa ditanggulangi dengan diet tinggi kalori, tinggi protein seperti itu, sehingga bayi-bayi yang dilahirkan pun juga sehat, sehingga bayi yang lahir dengan BBLR bisa kita cegah seperti itu. Dan penting sekali setiap ibu itu pergi ke tenaga kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Tenaga kesehatan bidan pun melakukan pertolongan kesehatan yang sesuai, yang memadai, yang terlatih. Misalkan memantau persalinan dengan menggunakan pantograf seperti itu, atau melakukan manajemen aktif kali 3 untuk mencegah perdarahan. Terus juga tenaga kesehatan bidan itu mampu mendeteksi dini. Iya, dan mencegah terjadinya komplikasi. Dan apabila terjadi komplikasi, dilakukan pertolongan pertama yang cepat dan dilakukan rujukan, stabilisasi sebelum rujukan. Dan dilakukan rujukan yang efektif dan pelayanan di rumah sakit yang cepat dan tepat guna seperti itu. Oke, itu tadi merupakan faktor apa yang menyebabkan, kemudian lebih ke pencegahannya ya Kak? Iya. Banyak hal yang bisa kita lakukan sebenarnya untuk mencegah dari angka kematian ibu dan bayi itu sendiri. Tadi juga disebutkan dengan tablet tambah darah gitu, cek kehamilan juga. Dia kemarin juga sempat observasi ya Kak, kan kemarin itu katanya di tahun sebelumnya mungkin ya, program sebelumnya itu 4 kali katanya kan
program cek kehamilan. Sekarang udah direvisi jadi 6 kali. 6 kali, iya. Oke. Jadi harus diingat ya Sobat Sifa, sekarang itu cek kehamilan itu bukan 4 kali lagi tetapi 6 kali dan minimal 2 kali dengan dokter. Iya, Nah, itu harus diingat. Oke. Kemudian untuk pelayanan itu sendiri Kak Uci mungkin bisa dijelaskan bagaimana sih pelayanan ibu dan bayi itu sendiri? Ya, baiklah. Untuk pelayanan ibu dan bayi itu sendiri dimulai dari pelayanan ibu dulu mungkin ya. Jadi Sobat Sifa, pelayanan ibu itu dimulai dari ketika pelayanan ibu hamil. Nah, pelayanan ibu hamil, banyak sekali pelayanan ibu hamil yang bisa diberikan. Tentunya pelayanan kesehatan anak khususnya, yaitu tadi kan pelayanan kesehatan bayi, balita, dan juga pelayanan kesehatan anak prasekolah dan remaja. Dan yang terakhir itu ada perlindungan kesehatan anak. Jadi selama anak itu berproses dalam proses pertumbuhannya juga ada perlindungan kesehatan anak, begitu Kak. Oke, jadi dalam pelayanan ibu dan anak ini, ibu juga ternyata tidak hanya fisik aja Kak ya, psikologisnya juga tadi kan, minim trauma itu, kemudian anak juga ternyata tidak hanya bayi tapi sampai remaja. Oke Sobat Sifa, selanjutnya nih Kak, program khusus apa yang diadakan, mungkin nasional, mungkin terkait dengan penurunan angka AKI dan AKB itu? Ya, dalam upaya menurunkan AKI dan AKB dari Kementerian Kesehatan itu berfokus bahwa setiap ibu memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas dari pelayanan kesehatan ibu hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang terlatih, perawatan nifas pada ibu dan bayi, pencegahan komplikasi dan kasus rujukan, dan juga pelayanan KB. Dan pelayanan KB inilah jadi IBI melakukan pemecahan rekor muri dengan pemasangan 100.000 aseptor implan. Semakin tinggi aseptor KB, maka semakin rendahlah akibat kematian ibu pada saat kehamilan ataupun persalinan, seperti itu. Oh, itu adalah programnya ya Kak. Iya. Itu dari IBI juga ada langsung Iya, 100.000 aseptor itu untuk seluruh Indonesia. Oke. Kemudian Kak, ini bisa dijelaskan lagi bagaimana sih peran bidan dalam mengatasi permasalahan AKI dan AKB ini, khususnya peran dan pelayanannya. Bisa dijelaskan Kak? Jadi bidan itu memiliki posisi penting dan strategis dalam upaya menurunkan AKI dan AKB. Jadi bidan memberikan pelayanan kesehatan yang paripurna dan berkesinambungan, dimulai dari masa kehamilan, masa sebelum hamil, masa kehamilan, masa persalinan, dan masa nifas, juga masa antara kehamilan, seperti itu. Dan juga pada saat sudah kehamilan kan di persalinan itu pelayanan KB, diberikan KB sehingga ada jarak antara kehamilan yang pertama dan kehamilan yang kedua. Jadi bidan berfokus pada pencegahan. Jadi bidan memberikan pelayanan kesehatan dengan memberikan promosi kesehatan dan konseling, seperti itu sih. Iya. Oke, baik Sobat Sifa, yang terakhir mungkin bisa diberi pesan dan kesan kepada Sobat Sifa yang ada di rumah, Kak Uci dan Kak Mita. Boleh. Mungkin untuk semua Sobat Sifa dimanapun berada, jangan lupa untuk mengambil peran aktif untuk diri kita sendiri, mengingatkan keluarga kita untuk menurunkan AKI dan AKB di Indonesia. Banyak sekali sudah dijelaskan tentunya tadi oleh Bidan Mita bagaimana caranya kita bisa mencegah AKI dan AKB ini. Di antaranya yaitu rutin periksa kehamilan. Jadi marilah kita saling mengingatkan untuk keluarga yang sedang hamil, mari kita ingatkan untuk rutin periksa ke tenaga kesehatan. Mungkin ada tambahan? Untuk menurunkan AKI dan AKB, pesan kita pertama, kita hindari 4T. Kehamilan dengan 4T, yaitu terlalu muda di bawah usia 20 tahun, terus terlalu tua di atas usia 35 tahun, terlalu dekat jarak kehamilan pertama yang kedua itu kurang dari 2 tahun, dan terlalu banyak atau anak lebih dari 4. Kedua itu memberikan ASI secara eksklusif, dan juga setelah melahirkan menggunakan KB pasca persalinan, sehingga kita bisa terhindarkan dan menurunkan angka kematian ibu, seperti itu. Oke, terima kasih Kak Uci dan Kak Mita untuk pesan dan kesannya. Ini bukan hanya untuk Sobat Sifa yang ada di rumah, tapi untuk Dea juga sendiri. Sangat informatif dan edukatif sekali ya bahasan kita hari ini. Terima kasih untuk Kak Mita dan Kak Uci sudah menyempatkan waktunya nih untuk mengedukasi Sobat Sifa yang ada di rumah. Kemudian terima kasih kepada Sobat Sifa yang ada di rumah telah
selalu menyaksikan program Health Journal Tour di channel YouTube RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Jangan lupa untuk Sobat Sifa yang ada di rumah selalu ikuti sosial media kami di Instagram RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Saya Dea Rizky Amalia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan, we protect.